Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami, mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan tema Sistem Informasi Koperasi Jasa Pemesanan Tiket Bioskop. Sebelum lanjut ke pembahasan, mungkin di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mungkin lanjut ke slide perkenalan. Yang pertama, di sini ada saya sendiri, Muhammad Ibrahim dengan NPM 2430 431. Perkenalkan, nama saya Agil Ramadan dengan NPM 24304008. Perkenalkan, saya Fahri Jawaraja dengan NPM 24304006. Baik, terima kasih. Lanjut. Diawali dari latar belakang, nama aplikasi yang dibuatkan adalah CinemaCop. Aplikasi ini merupakan sistem informasi koperasi jasa yang bergerak dalam bidang menyediakan layanan pemesanan tiket bioskop. Sistem dikembangkan sebagai implementasi konsep Object Oriented Programming menggunakan bahasa pemrograman Java dan antarmuka Java Swing. Lanjut. Yang selanjutnya itu ada pendahuluan. Pada banyak koperasi jasa, proses pencatatan anggota dan transaksi masih dilakukan secara manual. Cara tersebut sering menimbulkan masalah seperti kehilangan data, kesalahan perhitungan, dan lambatnya proses pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi yang mampu membantu pengelolaan data anggota, data film, serta transaksi pemasaran tiket secara lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Lanjut. Selanjutnya itu ada tujuan utama dari pengembangan aplikasi CinemaCop ini adalah yang pertama, mempermudah pengelolaan data anggota koperasi, yang kedua, mempermudah pengelolaan data film, yang ketiga, mempercepat proses pemesanan tiket bioskop, yang keempat, mengurangi kesalahan perhitungan total pembayaran, yang kelima itu yang terakhir, menyediakan informasi transaksi yang tersimpan secara rapi. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Agil. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi yang digunakan. Jadi, teknologi yang digunakan ini aplikasi ini dibangun menggunakan. Lalu yang kedua ada Java Swing sebagai framework untuk membuat tampilan GUI. Lalu yang ketiga ada ArrayList sebagai media penyimpanan data sementara. Dan yang terakhir ada NetBeans IDE sebagai lingkungan pengembangan aplikasi. Selanjutnya ini konsep yang diterapkan. Yang pertama class and object. Class digunakan sebagai cetakan objek, anggota, film, dan transaksi. Lalu ada inheritance, yaitu kelas anggota mewarisi atribut dari kelas user sehingga mengurangi duplikat kode. Selanjutnya, encapsulation itu adalah data pada setiap objek disimpan menggunakan atribut private dan diakses melalui getter and setter. Dan ada konstruktor, yang konstruktor itu digunakan untuk menganalisis objek ketika pertama kali dibuat. Dan yang terakhir, collection atau ArrayList yang digunakan sebagai media penyimpanan data, anggota, film, dan transaksi. Lalu yang ketiga, lalu selanjutnya ada struktur package. Yang pertama ada model. Model itu berisi kelas yang mempresentasikan objek sistem. Yang kedua, view berisi seluruh tampilan antarmuka pengguna atau GUI. Dan yang terakhir ada repository, yaitu berisi data store yang menyimpan data dalam ArrayList. Baik, terima kasih. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Pak Rijal. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan terkait fitur-fitur utama aplikasi, yang dimana ada kelas diagram, yaitu menggambarkan hubungan antar kelas dalam sistem. Kelas yang digunakan ada user, anggota, film, transaksi, dan juga data store.
Kemudian ada dashboard yang dimana berfungsi sebagai halaman utama aplikasi yang menampilkan informasi ringkas mengenai kondisi sistem. Informasi yang ditampilkan yaitu jumlah anggota, jumlah film, dan juga jumlah transaksi. Kemudian ada menu data anggota yang dimana digunakan untuk mengelola informasi anggota koperasi. Fitur yang tersedia ada menambahkan anggota baru, menampilkan daftar anggota, menghapus data anggota, kemudian menyimpan data ke array list. Kemudian ada menu data film yang dimana digunakan untuk mengelola informasi film yang tersedia untuk pemesanan tiket. Data yang dikelola meliputi ID film, judul film, genre, harga tiket, dan juga selanjutnya ada menu pemesanan. Ini merupakan fitur utama dalam aplikasi. Proses yang dilakukan yaitu memilih anggota, memilih film, memasukkan jumlah tiket, menghitung total pembayaran, menyimpan transaksi, dan juga yang terakhir ada menu riwayat transaksi yang dimana digunakan untuk melihat seluruh transaksi yang telah dilakukan. Informasi yang ditampilkan yaitu ada ID transaksi, nama anggota, judul film, jumlah tiket, dan juga total pembayaran. Kemudian ada alur sistem. Yang pertama ada di input data anggota, kemudian lanjut ke input data film, selanjutnya pemesanan tiket, kemudian perhitungan total, lanjut ke penyimpanan transaksi, kemudian yang terakhir ada di riwayat transaksi. Untuk kelebihan sistemnya, yaitu ada beberapa kelebihan aplikasi yang telah dibuat. Yang pertama, tampilan GUI yang mudah digunakan, kemudian menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek. Yang ketiga, pengelolaan data lebih terstruktur, kemudian mengurangi kesalahan perhitungan. Yang terakhir, mempermudah pencarian informasi transaksi. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil pengembangan, aplikasi ini berhasil dibuat menggunakan Java Swing dan menerapkan konsep PBO. Sistem mampu mengelola data anggota, film, dan transaksi pemesanan tiket dengan baik, sehingga proses bisnis koperasi jasa menjadi lebih efektif dan juga terstruktur. Sekian materi dari saya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada teman saya, Farijal, yang sudah mempresentasikan. Mungkin selanjutnya akan menuju ke Java dan codingannya, di mana codingannya ini berhasil untuk suatu memecah menjadi sebuah aplikasi. Nah, baik. Kelompok kami untuk membuat sebuah aplikasinya itu di aplikasi Studio Code, yang dimana itu yang pertama itu menggunakan Java, dan ya untuk kedua itu menggunakan Java Swing, yang dimana untuk membuat aplikasi ini tuh kami itu menggunakan 3 page. Yang pertama itu ada page model, yang kedua itu ada page repository, dan yang ketiga itu ada page view. Nah, untuk di page model yang pertama itu ada anggota. Untuk kelas anggota ini yaitu untuk menyimpan data anggota atau pelanggan. Contoh atributnya itu seperti ID anggota, nama, alamat, dan nomor HP. Dan yang kedua itu ada kelas film, yang dimana kelas film ini untuk menyimpan data film. Contoh atributnya itu ada ID film, judul, genre, durasi, dan harga sewa. Terus ada kelas transaksi, yang dimana untuk menyimpan data transaksi pemesanan atau penyewaan. Selanjutnya itu ada kelas user, dan selanjutnya itu ada page repository. Jadi page repository ini tuh cuma ada satu kelas, yaitu data store. Yang ketiga itu ada page view, yang dimana page view ini di dalamnya ada kelas anggota, dashboard, film, main, pemasaran, riwayat, dan juga tentang. Yang satu lagi itu ada main Java.
Nah, mungkin kita langsung coba running aja. Itu Jar. Baik, ini hasil dari run-nya, di mana ini tuh sebuah koperasi jasa tiket bioskop. Yang pertama itu ada dashboard, yang di mana dashboard ini tuh adalah hasil di mana pengguna itu mengisi data anggota dan mengisi data film. Nah, namun tidak ada langsung ke halaman transaksi, karena untuk transaksi ini tuh pengguna tuh harus melalui pemesanan terlebih dahulu. Setelah melalui pemesanan, maka datanya tuh akan muncul di transaksi. Misalkan saya akan contohkan dari data anggota, saya akan mengisi masalah terlebih dahulu. Baik, data berhasil disimpan, maka akan di dashboard-nya juga akan tercatat satu anggota telah mengisi data anggota. Lanjut untuk ke data film. Nah, di sini sudah muncul bahwa pengguna itu sudah mengisi data film. Nah, di sininya juga sudah masuk untuk datanya bahwa pengguna sudah mengisi data film. Nah, namun di sininya tuh belum ada muncul data transaksi karena penggunanya belum melakukan pemesanan. Di sini ID-nya tuh 2, untuk anggotanya tuh tadi penggunanya mengisi nama admin, terus untuk data filmnya tuh mengisi Unpas, dan untuk harganya tuh tadi di satu tiketnya tuh di harga 4.000. Mungkin kita masukkan jumlah 5 tiket. Nah, di sini tuh untuk data bayarnya tuh tidak langsung muncul karena belum mengklik tombol hitung. Nah, setelah mengklik tombol hitung, maka langsung ada jumlah dari total 5 tiket ini. Nah, setelah kita hitung, maka selanjutnya itu untuk simpan. Nah, baik, data telah tersimpan, maka dari data anggota, data film, data pemesanan ini akan muncul di riwayat transaksi. Nah, telah ada dua riwayat transaksi dengan nama yang sama, judul film yang sama, jumlahnya juga sama, total bayarnya juga sama, dengan ID transaksinya juga sama. Nah, maka di dashboard-nya juga karena di riwayatnya ada 2 riwayat transaksi, maka di dashboard juga ada 2 riwayat transaksi. Mungkin sekian, terima kasih untuk presentasi kami. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.